Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada sore hari ini kita akan membaca kitab Al-Muwafaqat karangan Imam Ibrahim bin Musa Al-Lakhami Al-Maliki Al-Mulaqab bil Imam Asy-Syatibi. Kitab Al-Muwafaqat ini merupakan salah satu kitab yang sangat populer atau bisa dikatakan monumental itu di kalangan Ahlus Sunnah, apalagi bagi mereka yang suka mengkaji maqasidus syariah. Ini adalah bintangnya, mungkin saya bilang begitu, bagi orang-orang atau bagi santri yang suka mengkaji usul fikih, khususnya di bidang maqasidus syariah. Mari kita mulai pembacaan kitab pada sore hari ini dengan pembacaan umul kitab. Kita khususkan kepada beliau, semoga kita mendapatkan barokahnya, amin. Ila hadratin Nabi Mustafa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi من الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة التابعين. إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ إبراهيم بن موسى اللخمي المالكي. الفاتحة. Saya mulai bacaan kitab ini dari muqaddimah al-qismul awal minal muwafaqat, yaitu muqaddimatul muallif. Sebelum saya mulai bacaan ini, saya jelaskan sedikit apa yang saya baca dari khutbatul muallif. Jadi sebelum masuk ke tamhid al-muqaddimat, saya kutipkan sedikit sekelumit tentang paparan beliau yang ada di khutbahnya. Pertama, Imam Asy-Syatibi ini adalah lahir di Spanyol, orang Spanyol. Beliau ada hidup di Valencia, di provinsi Valencia. Kemudian beliau pindah ke kota Granada, tepatnya di kota Sativa. Nah, dari Sativa ini kemudian menjadi julukan beliau menjadi Imam Asy-Syatibi. Jadi Syatibi itu adalah nama kota di Spanyol. Sativa kalau bahasanya, nanti dicari di internet, Sativa pakai X. Nah, itu adalah kota di mana Imam Syatibi menimba ilmu dan beliau wafat di sana. Granada, ya. Kalau yang suka Liga Spanyol tahu itu, Valencia, Granada tahu. Nah, Imam Syatibi ini termasuk ulama yang hidup pada abad ke-8. Kenapa saya tahu? Di sini dijabarkan bahwa beliau di abad ke-8 menjadi bintangnya di bidang maqasidus syariah. Pada bagian muqaddimah yang ditulis oleh Ustadz Abdullah Darros, beliau menyampaikan di sini bahwa usul fikih itu terdiri dari dua bagian penting sebenarnya. Yang pertama adalah ilmu lisanil Arab, yang kedua adalah ilmu asrari syariah wa maqasidiha. Akan tetapi pada masa-masa abad ke-5 sampai abad ke-8, pembahasan tentang rukun yang kedua ini, yaitu tentang maqasidus syariah, itu mengalami kematian, tidak ada yang fokus di situ, malah terlalu fokus pada kajian lisanul Arabnya, pada kajian lafaz, pada kajian huruf, tentang amkhas, makanya kalau kita baca kitab-kitab seperti Ghayatul Wusul, ya, yang dikarang di abad ke-7,
itu banyak membahas tentang ilmu lafaz. Tidak ada bahkannya ilmu pembahasan maqasidus syariah dalam Ghayatul Usul atau di lubul usul gak ada. Mungkin ada sedikit disinggung tentang maqasidus syariah itu di dalam bab qiyas ya, dalam bab qiyas itu disinggung sedikit itu. Beliau Abdullah Darras itu bilang begini, waqad waqafal fannu mundul qarnil khamisi inda hududi ma taqawwana minhu fi mabahisi syatril awal. Fan ini artinya usul fikih ini pada abad kelima menurut beliau itu terdiam hanya membahas syatrul awal saja, yaitu lisanul arab. Sementara tentang kajian maqasidus syariah ditinggalkan. Kemudian beliau berkomentar, wahakadza, dan begitu seterusnya, baqiya ilmu usul fikih ini tetap faqidan kisman aziman, kehilangan bagian yang sangat agung di dalamnya. Apa yang bagian yang sangat agung itu? Huwa syatrul ilmi, adalah bagian ilmu al-bahisi an ahadi ruknaihi, yang membahas salah satu rukunnya, yaitu maqasidus syariah. Jadi menurut beliau pada masa abad ke-5 sampai ke-8 ini ilmu usul fikih ini mengalami kemunduran. Artinya kemunduran itu karena sebagian rukunnya tidak dikaji begitu. Jarang yang fokus di situ, malah terlalu fokus pada kajian lafaz. Sementara maqasidus syariah agak tidak ditekuni, mungkin kurang seru. Tidak tahu kenapa alasannya. Hatta hayya Allah subhanahu wa ta'ala Aba Ishaq. Nah, ini bahasanya sangat bombastis ya. Maqasidus syariah ini mati sekian tahun sehingga Allah itu menyiapkan seorang ulama yang bernama Aba Ishaq Asy-Syatibi fil qarni samin al-hijri, pada abad ke-8 Hijriah. Nah, Imam Syatibi memang hidup di masa itu. Beliau wafat pada tahun 790. Jadi pada abad ke-8 beliau wafat di Granada ya. Kemudian Allah menyiapkan seorang ulama yang bernama Abu Ishaq Asy-Syatibi litadaruki hadan naqs, untuk mengisi kekurangan ini, wa insya'i hadhil imarah al-kubra, dan untuk menghidupkan bangunan yang sangat agung ini. Sehingga di masa itu muncul Imam Syatibi, sehingga kajian maqasidus syariah kalau pakai bahasa sekarang itu viral lagi, dan banyak orang yang mengkajinya setelah Imam Syatibi ini mengarang kitab Al-Muwafaqat. Sangat monumental sekali. Kalau ingin tahu seperti apa karakteristik Imam Al-Muwafaqat ini, kenapa disebut monumental, itu ada di muqaddimah yang ditulis oleh Ustadz Abdullah Darras. Beliau di sini juga menyampaikan begini. Ini mungkin juga kebingungan yang dialami oleh sebagian santri ya, seperti saya mungkin. Karena saya mendengar kitab Al-Muwafaqat ini waktu saya ada di Ma'had Ali. Kitab Al-Muwafaqat ini adalah induknya maqasidus syariah setelah Imam Al-Ghazali. Pokoknya di tangan Asy-Syatibi, terutama di kitab Al-Muwafaqat ini, maqasidus syariah menemukan momentumnya, begitu istilahnya. Pertanyaan besar yang ada di benak saya, lalu kenapa kalau memang segitu agungnya kitab Al-Muwafaqat ini, kok kalah dengan keterkenalan atau kemonumentalan kitab seperti Jam'ul Jawami ya, seperti Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam karangannya Imam Al-Amudi, atau kitab Al-Muntaha, kitab Al-Mukhtasar karangan Ibnu Hajib dan semacamnya, seperti kitab At-Tahrir dan kitab Al-Minhaj misalnya. Kenapa kalah dengan itu kitab Al-Muwafaqat ini? Tidak dikaji di setiap pesantren. Kenapa yang dikaji itu kok Baitul Usul kadang kan? Kenapa Jam'ul Jawami yang lebih besar? Kenapa bahkan kok Wahab Khalaf yang baru muncul gitu? Kenapa kok tidak Al-Muwafaqat? Padahal katanya monumental, sangat
menjadi pusat maqasidus syariah. Nah, Abdullah Daros di sini menuliskan alasannya kenapa itu tidak muncul. Beliau menggambarkan pertanyaan begini, idza kanat manzilatul kitab kama dzakartah wa fadluhu fi syari'ati ala ma wasaftah falimadha hujiba 'anil andar tawala hadhihi sinin wa lam ya'khudh haddahu min al-idza' bal hal uquf ala takririhi. Kalau memang idza kana manzilatul kitab kama dzakarta, kalau memang posisi kitab Mufaqqud ini sedemikian agungnya, wafatuhu fi syariati ala ma fasafta, dan keutamanya dalam ilmu syariat sangat segitu agungnya, falimada hujiba anil andab, kan benar. Lalu kenapa kok beliau seperti terhalang, tertelan bumi gitu, jarang dikaji, bahkannya jarang dibaca, hanya didengar cerita-ceritanya saja. Lalu kenapa? Beliau jawab begini, wa jawabuhu, jawabannya anna hadza manqud, ini bisa ditolak. Fa innahu, jadi alasannya dari pertanyaan itu, kalau memang Al-Muwaffaqut itu kitab yang monumental, kitab yang agung, lalu kenapa tidak terkenal? Si terkenal Jam'ul Jawami, si terkenal Al-Ihkamnya Imam Al-Amudi misalnya, kenapa? Beliau jawabnya begini, hadza manqud, ini tak masuk akal kalau pertanyaannya begitu. Kenapa kok tidak masuk akal, kok mangkut, kok tertolak? Kata beliau, fa innahu la yalzamu min asy-syuhrah wa 'adamiha fadlun wala naqsun. Karena bukan la yalzamu, tidak harus, min asy-syuhrati, dari keterkenalan, wa 'adamiha, dan tidak terkenal, fadlun wala naqsun, keutamaan dan kekurangan. Artinya sesuatu yang terkenal belum tentu utama, sesuatu yang tak terkenal belum tentu kurang. Itu bukan sesuatu kelaziman, bukan sesuatu yang berkait kelindan. Kalau masyhur berarti agung, kalau tidak masyhur berarti tidak agung. Nah, ini adalah logika yang keliru. Jadi bangunan logikanya keliru gitu. Kan pertanyaannya, kalau memang Al-Muwaffaqut itu punya nilai yang sangat agung seperti itu, kenapa tidak terkenal gitu? Lah ini kata beliau, lah itu logika yang salah itu. Karena tak setiap sesuatu yang masyhur itu menunjukkan keagungannya. Tak setiap sesuatu yang tidak masyhur itu berarti tidak agung. Enggak. Banyak sekali wali-wali yang mastur yang tak terkenal ya. Banyak seperti Qiyas Ad gitu. Mungkin kalau di kalangan Senti Sukerjo dan sebagian orang sangat terkenal ya. Tapi kalau di di orang-orang awam mungkin lebih terkenal lagu Aisyah yang sekarang itu. Jadi beliau itu keagungannya atau derajatnya, maziyahnya di sisi Allah kan nggak diragukan. Masyhur iya, tapi khusus orang-orang seperti saya misalnya santrinya. Artinya intinya begini, jadi satu yang masyhur itu belum tentu menunjukkan keagungan. Seperti Al-Muwaffaqut ini tidak masyhur berarti dia tidak monumental dong, gitu loh. Kata beliau lagi melanjutkan, fal kutub indana kerrijal, kitab-kitab itu statusnya menurut saya, katanya Abdullah Daros, itu sama dengan tokoh-tokoh ulama. Fakam min fadilin istatara wa atilin dahara. Banyak sekali orang yang utama istatara itu bersembunyi, wa atilin, dan orang yang tidak apa-apanya dahara itu muncul. Jadi banyak sekali orang yang tidak ada apa-apanya menurut beliau itu malah terkenal gitu. Tapi orang yang sangat alim, sangat agung itu malah khumul ya, berdiam di rumahnya, tak mau terkenal. Lalu saya ini bagian dari mana nggak tahu gitu. Apakah termasuk atil ya, karena saya online nggak tahu juga. Nah itu intinya begitu logikanya. Jadi logika yang dibangun jangan kemudian yang terkenal pasti agung, yang tak terkenal pasti tidak agung. Jangan begitu, itu logika yang salah. Karena banyak sekali kam min fadilin istatara wa atilin dahar. Kata beliau lagi, wa yakfi katambihan an fasadi hadhihi an-nadhuriyah ma huwa musyahadun.
dan cukup bagimu peringatan bahwa logika yang seperti itu salah. Apa yang kita saksikan saat ini, apa yang kita saksikan saat ini itu sudah menjadi bukti, kata beliau, cukup sebagai bukti itu. Banyak sekali kan orang-orang yang biasa-biasa saja malah terkenal gitu. Kalau kita lihat di YouTube seperti tafsir kemarin itu misalnya ya, itu kan terkenal, itu sangat terkenal, yang menafsiri bahwa ulama itu bisa dari ular dan semacamnya, itu kan terkenal sekali itu ya. Nah, tapi yang alim malah khumul di rumahnya itu banyak sekali. Nah, itulah kitab Al-Muwafaqat di situ. Beliau juga menyebutkan seperti kitab Jam'ul Jawami, syarahnya Al-Mahalli misalnya ya. Itu lebih terkenal dari ini. Jadi abad-abad ke-5 sampai abad ke-7 itu, kata beliau, kitab Abdullah Darras itu jarang yang menyusun kitab yang murni bikinannya sendiri. Kebanyakan mensyarahi, mengulang lagi. Jadi seperti Waitul Usul mensyarahi Lubul Usul. Waitul Usul sama Jam'ul Jawami ini sangat mirip gitu. Mirip, akan sangat mirip menurut saya. Jadi, lebih fokus di situ, dan itu kajian lafaz, jarang yang menyentuh maqasidus syariah gitu. Jadi di abad-abad itu katanya Abdullah Darras, ilmu usul fikih itu hanya, bukan beliau meremehkan ya, beliau menceritakan kenyataan. Jadi hanya mensyarahi, mengulang dan seterusnya. Sementara kitab Al-Muwafaqat ini memunculkan pikiran baru, fresh, yang tidak seperti kitab-kitab sebelumnya. Beliau juga memunculkan begini, wa innama yarji'u khumuli dzikril kitab, dan kehumulan kitab ini kembali, kata beliau, ila amrani, kepada dua hal. Kenapa Al-Muwafaqat ini kok humul, kok tidak muncul ke permukaan gitu, kok ada di bawah permukaan terus, kok milih humulnya, tak terkenal. Itu ila amrayni, yarji'u ila amrayni, minimal ada dua alasan. Yang pertama, al-mabahis allati ishtamal 'alaiha, pembahasan-pembahasan yang terdapat di dalamnya, itu yang pertama. Wasanihima, yang kedua, tariqatu suwihi wa ta'lifihi, metode penyajiannya istilahnya. Jadi metode penyajian dalam kitab Muwafaqat ini berbeda dengan kitab-kitab usul fikih pada umumnya menurut beliau, sehingga beliau kitab ini lebih humul ya, humul. Karena mungkin banyak yang tidak paham gitu ya, sehingga sudah nggak usah baca ini, baca yang kitab-kitab yang lumrah saja gitu. Karena memang kata beliau, penyajian dan pembahasan yang ada dalam kitab ini itu berbeda. Fal awal, kata beliau itu dalam khutbah kitab ini ya, saya belum masuk ke materi. Kaunu hadhil mabahisi mubtakiratan mustahdisatan lam yusbaq ilaiha al-muallifu kama asyarna ilaih. Kata beliau, kaunu hadhil mabahis, apa yang ada di pembahasan kitab ini, mubtakiratan mustahdisatan. Mubtakiratan itu benar-benar baru, mustahdisatan dan baru. Lam yusbaq ilaiha al-muallifu. Muallif dalam hal itu benar-benar belum didahului oleh orang. Artinya orang sebelumnya, ulama sebelumnya tidak pernah mengarang kitab yang seperti ini gitu. Misalnya Al-Mustasfa kan yang dikarang Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali juga fokus di maqasidus syariah. Itu isinya nggak seperti ini juga. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya kan mensyarahi. Jadi cenderung sama. Kitab fikih saja kan cenderung sama. Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, itu cenderung sama isinya. Dan itu mensyarahi saja. Di Manhajut Thullab mensyarahi Minhajut Thalibin dan seterusnya. Nah, ini baru, benar-benar baru, fresh. Waja'at fil qarnis samin ba'da an tamma lil qismil akhar min al usul tamhiduhu wa ta'bidu tariqihi. Dan kitab ini muncul pada abad ke-8 ba'da an tamma lil qismil akhar, setelah pembahasan yang lain, yaitu ilmu lisanul Arab itu benar-benar sudah selesai, sudah sempurna. Saya baca ini sekelumit langsung saya jelaskan karena belum masuk ke materi ya. Jadi saya hanya
mencoba menjelaskan sedikit tentang kitab Al-Muwafaqat ini. Alasan yang kedua, anna qalama Abi Ishaq rahimahullah wa in kana yamshi sawiyan wa yaktubu arabiyyan naqiyan kama yushahadu dhalika fi katsirin min al-mabahis allati yukhallasu fiha al-maqam li dhihnihi wa qalamihi fahunaka tara dhihnan siyalan. Sesungguhnya tulisan Abu Ishaq di sini walaupun yamshi sawiyan menempuh cara yang sama, cara penulisannya, wa yaktubu arabiyyan naqiyan dan menulis dengan bahasa Arab yang sangat murni, kama yushahadu dzalika sebagaimana itu kalian bisa lihat fi katsirin minal bahis dalam mayoritas pembahasan dalam kitab ini kan. Itu memunculkan, kata beliau, memunculkan hunaka tara dhihnan sialan, memunculkan pemikiran yang baru. Jadi minimal dua pembahasan ini atau dua kriteria ini yang membedakan kitab Al-Muwafaqat dengan kitab-kitab yang lain ya. Saya dari dulu penasaran, tertarik ketika guru-guru saya seperti Ki Afifuddin Muhajir, seperti Ustadz Imam Nakhai, seperti Ustadz Khariddin, Ustadz Muhyiddin Khatib ya di Ma'had Ali itu bercerita tentang Imam Syatibi Al-Maqasid itu seperti apa kitabnya, kok saya ingin membaca. Alhamdulillah saya ditakdirkan untuk membaca itu cita-cita saya. Dari dulu saya ingin memahami Maqasidus Syariah agar bisa lebih bukan berarti saya ingin menjadi mujtahid, enggak. Ya ingin lebih memahami Maqasidus Syariah saja. Kenapa Allah menurunkan ini, apa tujuannya, itu loh filsafat hukum Islam itu. Di sini juga disebutkan oleh beliau, ini disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi langsung, bukan oleh penulis. Dalam halaman 9 ini beliau menyebutkan faedah bagi orang yang mempelajari Maqasidus Syariah ya. Apa faedahnya? Apakah untuk jadi mujtahid? Apakah untuk istimbat? Kalau seperti saya kan tidak mungkin istimbat. Kebanyakan orang kan ngapain belajar usul fikih, masa mau jadi mujtahid gitu. Mempelajari teori-teori kan. Beliau sangat tegas di sini. Bilang begini, la talama awradu al mustaghina bihi al-i'tirad bi annahu la fa'idata fihi illa liman yablughu darajat al-ijtihad. Beliau sangat panjang membahas atau mengkritik al-mustaghilina bihi al-i'tirad, orang yang hanya sibuk mengkritik bahwa bi annahu sesungguhnya la fa'idata fihi, tak ada gunanya belajar ilmu ini illa liman yablughu darajat al-ijtihad, kecuali bagi orang yang sudah punya kapasitas mujtahid. Tidak ada gunanya belajar. Lah itu Syatibi itu mengkritik itu. Fakanal jawabannya begini. Faidatuhu inna faidatahu li ghairil mujtahid ay ya'rifa kaifa ustumbitatil ahkam. Faedahnya bagi orang yang tak sampai kepada derajat mujtahid adalah untuk mengetahui kaifa ustumbitat ahkam, bagaimana hukum itu diperoleh. Jadi kalau kita belajar ushul fikih minimal kita tahu kenapa hukum ini bisa begini. Itu loh. Jadi kita punya logika hukum gitu, tidak langsung menerima oh ya haram, oh ya boleh. Yang gampang yang mungkin sering dicontohkan ya, ketika ulama memahami misalnya wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum min ghaiti aw lamastumun nisa. Ini mungkin kalau yang suka ushul fikih ya sudah biasa, contohnya itu aja gitu. Aw lamastumun nisa, saya cuma mencontohkan saja manfaatnya bagi saya. Jadi saya bukan dalam rangka ingin
istimbat ahkam dari situ. Minimal saya tahu kenapa Imam Syafi'i itu kok yang batal hanya menyentuh itu sudah batal. Kalau Imam Abu Hanifah itu yang batal kalau jima, kalau cuma menyentuh tidak batal. Kalau Imam Malik itu yang batal kalau menyentuh disertai syahwat. Itu kenapa itu? Kok berbeda-beda? Padahal ayatnya sama, aula mastumun nisa. Itu hanya ada di usul fikih ilmu kayak gitu itu. Sehingga sangat menurut saya penting belajar usul fikih untuk membangun logika yang utuh, logika yang murni. Kenapa ulama bisa begitu? Agar tidak begini terus. Kok bisa berbeda itu? Agar begitu. Oke, saya jelaskan. Jadi kata lamastumun nisa itu menurut Imam Abu Hanifah itu kasratul isti'mal di Arab. Kata lama saya ikut wazan fa'ala itu digunakan untuk makna berjima, di makna jima. Jadi pakai Imam Abu Hanifah itu menggunakan makna majas, ya, diarahkan ke makna majas karena menurut beliau lebih terkenal makna majasnya kasratul isti'mal, yaitu jima. Lamastum itu ail jima, ail jamatum, bukan saling menyentuh tapi harus berjima, baru membatalkan kata Abu Hanifah. Karena lamastum kasratul isti'malnya, keseringan digunakan di Arab ketika itu adalah jima. Kalau Imam Malik misalnya, jadi lamastum itu kan lama saya ikut wazan fa'alah, saling menyentuh. Jadi kalau sengaja menyentuh artinya harus bersahwat gitu. Jadi, harus ada syahwatnya. Kalau tidak ada syahwatnya, tersentuh, misalnya tidak lama tapi tersentuh, itu tidak membatalkan. Sementara Imam Syafi'i ini menggunakan teori takwil, ya. Takwilnya ditakwil menurut Imam Syafi'i ini. Lamastum ay lamastum. Jadi diikutkan wazan fa'alah gitu, bukan fa'al. Ay lamastum ay lamastumun nisa. Bukan lamastum tapi lamastumun nisa. Jadi kalau Imam Abu Hanifah pakai teori hakikat majas, kalau Imam Syafi'i pakai dhahir ma'awal, ya. Kalau Imam Malik itu menggunakan ibaratun nas gitu. Itu beda-beda itu. Jadi lafadznya sama, beda teori sehingga keluarnya pun berbeda. Itu mungkin kenapa saya memilih membaca al-Muwafaqat, karena yang pertama saya itu suka usul fikih, terutama maqasidus syariah, dan passion saya itu memang lulusan Mahdali itu ya passionnya ya di fikih usul fikih, sukanya ya di situ. Yang ketiga, saya dari dulu mendengar kitab al-Muwafaqat ini penasaran. Ketika saya punya membaca, kok menarik. Enggak, saya benar-benar sekarang membacanya berkat guru-guru saya, ya. Kita kirim Fatihah dulu untuk guru-guru saya dan guru-guru teman-teman sekalian yang mendengarkan. Semoga beliau-beliau diberi kesehatan, amin. Bismillah, ya Fifutin Majir, Bismillah, Kemhidin Khatib, Bismillah, Ustaz Mulakhir, Bismillah, Ustaz Khududin, Bismillah, Ustaz Sufandi, wa ila jami'i masyayikhina wa asatidatina wa murabbi ruhina. Al-Fatihah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Muqaddimatul muallif. Tamhidul muqaddimat, prolog untuk muqaddimat. Al-muhtaj ilaiha, yang al-muhtaj yang dibutuhkan, ilaiha apa al. Ini kembali kepada al-muhtaj. Alnya itu mausul, ya. Ilaiha kepada al artinya muqaddimat, qablan nadhri sebelum mengkaji fi masailil kitabi terhadap permasalahan-permasalahan dalam kitab ini. Prolog muqaddimat yang dibutuhkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam permasalahan dalam kitab ini. Jadi ada sekitar 12 atau 13 muqaddimat, ya, yang disajikan oleh beliau permulaan sebelum kita masuk ke materi yang inti.
Al-muqaddimatul ula, muqaddimah pertama. Beliau menyatakan inna usul al-fiqh, sesungguhnya usul fikih itu fid dini, di dalam agama, qat'iyatun la dhanniyatun, itu bersifat qat'i, tidak dhanni. Jadi teori-teori usul fikih menurut beliau itu semuanya qat'i, tidak ada yang dhanni, seperti al-amru lil wujub, an-nahyu lit tahrim, gitu kan. La darara wa la dirara, al-masyaqqatu tajlibut taysir, itu adalah kaidah-kaidah kulliyah yang qat'i. Wa dalilu ala dzalika, adapun bukti ala dzalika, atas hal tersebut, annaha, sesungguhnya usulul fiqih, raji'atun, ialah bertolak atau kembali, ila kulliyatis syariati, kepada nilai-nilai universal syariat, kepada nilai-nilai umum dalam syariat. Artinya nilai-nilai universal, nilai yang diterima oleh semua orang. Seperti bahwa sabar itu baik, semua orang pasti mengaku itu baik, itu namanya nilai universal. Jadi usul fikih itu qat'i yang pertama, karena seluruh teori usul fikih itu bertolak kepada nilai-nilai universal dalam syariat. Jadi kaidah-kaidahnya seperti la darara wa la dirara itu dalam syariat manapun mungkin, apalagi dalam syariat Islam, itu semua orang mengakui itu la darara wa la dirara, al-masyaqqatu tajlibut taysir, itu kaidah yang universal, sehingga itu qat'i, bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan itu ia pasti, itu qat'i, itu namanya kulliyatus syariah. Wa ma kana kadzalik, adapun sesuatu karena yang ada apa maka dzalika ialah sedemikian, artinya kembali kepada nilai universal, fa huwa, maka adapun ma qat'iyun ialah bersifat qat'i. Artinya setiap sesuatu yang bertolaknya atau kembalinya kepada nilai-nilai universal dalam agama, dalam syariat, itu sifatnya pasti qat'i, tak bisa ditolak, absolut. Siapa yang mau menolak bahwa innallaha ghafurur rahim, Allah itu dan maha pengasih maha penyayang, itu kan masuk ayat muhkamat, sesuatu yang tak bisa ditakwil, tak bisa dinasakh. Itu mau dinasakh gimana? Allah itu sampai kapanpun ya Ghafurur Rahim, tak bisa ditakwil, tak bisa dinasakh, qat'i. Sama dengan sulfiki ini, la darara la dirara, sampai kapanpun ya begitu. Siapa yang mau menolak itu? Bayanul awal, penjelasan untuk qadiyah pertama. Qadiyah pertama itu yang mana? Yaitu inna usulal fiqhi fid din qat'iyatun la dhaniyatun. Penjelasannya adalah zahirun bil istiqra' al mufidi lil qat'i. Itu sudah jelas, sudah nyata, bil istiqra'i, dengan penelitian, al mufidi lil qat'i, yang mengantarkan kepada kepastian. Al-mufid yang berfaedah, apa istiqra', atau mengantarkan apa istiqra' lil qat'i, kepada sesuatu yang pasti. Artinya bahwa usul fikih dalam agama itu qat'i, tidak dhanni, itu sudah terbukti dengan adanya istiqra', terbukti dengan adanya penelitian yang sempurna, pakai itu. Ya. Wa bayanus tsani, adapun penjelasan yang kedua, min awjuhin, itu melalui beberapa aspek. Penjelasan yang mana? Bahwa usul fikih ini kembali kepada kulliyatus syariah, kepada nilai-nilai universal dalam syariat. Itu penjelasannya min awjuhin, ialah dari beberapa aspek. Ahduha, salah satu dari aujuh, innaha, sesungguhnya usulul fikih, tarju' ialah kembali atau bertolak apa usul fikih itu, imma ila usulin aqliyatin, ada kalanya kepada dasar-dasar yang bersifat rasional, yang bersifat akli, sifat akal. Wahiyya, sementara usulun akliyah qat'iyatun, ialah qat'i. Jadi dasar-dasar rasional itu qat'i. Kalau penghitungan falak ini kan ilmu akal itu, ilmu fisika, ilmu matematika, satu tambah satu kan 2, itu qat'i. Itu tidak mungkin 1 tambah 1 jadi 3, itu tidak mungkin, jadi qat'i. Jadi dasar-dasar dalam ilmu logika itu qat'i. Nah, usul fikih mengandung ilmu itu.
usul fikih mengandung ilmu itu, mengandung ilmu akal ini, dasar-dasar ilmu rasional ini, ilmu logika ini. Wa imma ilal istiqra'il kulli, dan ada kalanya kembali kepada istiqra'il kulli, kepada penelitian yang sifatnya menyeluruh. Min adillati syariati, dari dalil-dalil syariat. Jadi usul fikih itu juga mengandung istiqra' yang menyeluruh tentang dalil-dalil syariat. Jadi tentang al-amru yadullu 'alal wujub, itu setelah meneliti dalil-dalil syariat secara menyeluruh. Nah, itu usul fikih. Jadi mengandung itu. Kalau contoh-contoh yang bersifat logika seperti al-wujub, al-jawaz, al-muhal gitu. Al-wajib aklan, al-jawaz aklan, al-muhal aklan, itu kan mengandung itu juga usul fikih. Muhal aklan, muhal adatan, juga muhal syar'an. Wajib aklan, wajib adatan, wajib syar'an, kan ada begitu. Itu adalah ilmu akal, ilmu logik. Nah, usul fikih mengandung dua ini, yaitu mengandung dasar-dasar logika ya. Yang kedua, dia mengandung istiqra' atau penelitian yang menyuruh dalam bidang dalil-dalil syar'i. Wadzalika, adapun hal tersebut, artinya istiqra' kulli ini qat'iyun aidan, itu qat'i juga sama dengan usul akli. Wala salisa li hadaini, dan tidak ada nomor tiganya li hadaini bagi dua hal ini, bagi usul akli dan istiqra' kulli, illal majmu'a minhuma, kecuali sesuatu yang tersusun dari keduanya. Wal mu'allafatu minal qat'iyyati qat'iyun, adapun sesuatu wal mu'allafu adapun yang tersusun minal qat'iyyati dari beberapa hal qat'iyun, itu juga bersifat qat'i. Wadzalika, adapun mu'allaf minal qat'i, yaitu usulul fikih, adalah usul fikih. Nah, usul fikih ini kan tersusun dari usulun akliyah sama istiqra' kulli, tersusun dari ilmu logika dan penelitian yang menyeluruh tadi. Nah, yang tersusun dari itu sifatnya qat'i, sehingga ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang qat'i. Ya iya kan, harus qat'i. Kenapa tidak qat'i? Kan usul fikih digunakan untuk mengkaji Quran. Kalau yang digunakan mengkaji Quran tidak qat'i, gimana? Qurannya qat'i. Wasani, yang kedua dari penjelasan untuk qadiyah kedua, anna, sungguhnya usul fikih, law kanat dhanniyatan, seandainya ada apa usul fikih itu dhanniyatan, ialah bersifat dhanni, lam takun, niscaya tidak ada apa usul fikih ini raji'atan, ialah kembali ila amrin akliyin, kepada urusan yang bersifat logika, kepada urusan yang bersifat akal. Kenapa idid dhannu? Karena sungguhnya praduga la yuqbalu, tak bisa diterima, fil aqliyat, dalam ilmu-ilmu rasional, dalam ilmu-ilmu akal. Dalam ilmu akal itu kan tidak ada yang bersifat dhanni, kan semuanya qat'i. Kalau dibakar panas itu kan ilmu akal, itu jatuh ya sakit gitu, jatuh ya perhitungannya kan jatuh ke bawah gitu. Itu tidak mungkin ragu, ini kalau jatuh kira-kira jatuh ke samping, jatuh ke atas, jatuh enggak ada, itu jatuh ya ke bawah. Itu namanya ilmu logika. 1 + 1 kira-kira berapa ya? Apa 1,5, apa 2, apa 3? Tidak ada. 1 + 1 ya 2. Seandainya usul fikih itu dhanni, ya tidak mungkin mengandung ilmu-ilmu akal di dalamnya, karena don itu, praduga itu tak diterima dalam ilmu akal, ilmu matematika, ilmu fisika itu. Wala ila kullin syar'in, dan tidak mungkin kembali kepada nilai-nilai universal dalam syariat. Jadi kalau usul fikih itu dhanni, tidak mungkin raji'atun ila amrin akliyin wala ila kullin syar'in, dan juga tidak mungkin kembali atau bertolak kepada nilai-nilai universal dalam syariat. Kenapa? Li'anna dhannah, karena sungguhnya dhan, praduga itu, innama yata'allaqu, hanya saja berkaitan bil juz'iyyati, dengan hal-hal yang juz'i saja, tidak mungkin berkaitan dengan yang universal. Yang dhanni itu kan fikihnya, yang dhanni bahwa seperti menjual hewan kurban itu boleh apa tidak, itu kan masih banyak pendapat. Itu menunjukkan dhanni. Seperti tadi menyentuh
perempuan itu batal atau tidak, itu doni. Hal-hal yang doni bisa dikaji, itu doni. Karena doni makanya setiap ulama punya pandangan berbeda, itu namanya juz'iyat. Tapi kalau yang universal itu qat'i, berarti dalam agama tak boleh menyakiti orang lain, itu qat'i, la darara wala dirarah, itu qat'i, itu namanya nilai universal. Dan itu yang ada di usul fikih. Kenapa? Karena lau jaza, andaikan boleh ta'alluqud doni apa berkaitannya don bikulliyati syariati dengan nilai-nilai universal dalam syariat, la jaza niscaya boleh ta'alluquhu apa berkaitannya don bi asli syariati dengan aslu syariah. Jadi kalau kita perhatikan bahasanya di sini ada kulliyatus syariah, ada aslu syariah. Kulliyatus syariah itu ya nilai-nilai universal seperti yang saya contohkan tadi. Kalau aslu syariah itu akidah, ya, bahwa Allah itu satu, Nabi Muhammad itu utusan Allah, bahwa sifat yang wajib untuk Allah itu 20, itu namanya aslu syariah. Seandainya ad-don itu bisa masuk kepada kulliyatus syariah, nilai-nilai universal dalam syariat, niscaya boleh juga don itu masuk dalam aslu syariah. Logikanya begitu. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya aslu syariah al-kulliyul awwaluh, adalah nilai universal yang paling utama. Bahwa Allah itu satu, itu nilai universal yang paling utama yang harus diterima. Masa di situ ada don? Kan tidak mungkin. Dan itu masuk kulliyatus syariah. Jadi logikanya gini, usul fikih itu mengandung di dalamnya terkandung kulliyatus syariah, gitu kan? Sehingga tidak mungkin usul fikih ini doni. Kalau misalnya usul fikih ini doni, tidak akan mungkin mengandung terdapat kulliyatus syariah di dalamnya. Karena seandainya usul fikih ini doni dan di dalamnya membahas tentang kulliyatus syariah misalnya, niscaya usul fikih doni itu akan juga masuk ke dalam aslu syariah, karena aslu syariah ini include ke dalam kulliyatus syariah, gitu. Jadi usul fikih itu qat'i karena di dalamnya terdapat, karena dia membahas kulliyatus syariah. Dan di kulliyatus syariah itu ada aslu syariah, yaitu tentang masalah teologi ini. Jadi tidak mungkin yang doni usul fikih ini doni, pasti qat'i karena dia membahas tentang akidah, teologi, apalagi mutakallim ini sangat kental kajian teologinya, bahwa seperti di usul fikih misalnya kajian baik buruk itu dari siapa? Dari syariat apa dari akal? Kalau kita kan baik dan buruk itu dari Al-Quran. Kalau sama Al-Quran tak dikatakan buruk, itu baik. Kalau sama Al-Quran dikatakan buruk, itu buruk, meskipun menurut kita baik. Semua menurut Al-Quran. Kalau Mu'tazilah kan akal semua. Menurut akal bagus ya bagus, menurut akal jelek ya jelek. Entah menurut Al-Quran gimana. Itu nanti masuk dalam kajian apakah ayahanda Nabi itu masuk neraka atau tidak. Masuk kajian itu. Ayahanda Nabi kan tidak sholat gitu. Itu gimana itu? Orang tidak sholat secara akal kan tidak bagus, itu pasti jelek. Itu dihukumi jelek itu pasti secara akal. Tapi secara syariat kan tidak dihukumi jelek. Kenapa? Karena dia terjadi sebelum Islam datang. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kita tidak akan menyiksa seseorang sampai kita mengutus rasul di dalamnya. Nah, itu adalah kajian-kajian usul fikih juga itu. Sehingga usul fikih itu pasti qat'i karena enggak, yang dikaji itu hal-hal yang sifatnya sensitif itu. Wadzalika, adapun hal tersebut ghairu jaizin ada tak boleh secara adat. Dan doni masuk ke kulliyatus syariah apalagi ke aslu syariah itu tidak boleh secara adat. Wa ani bil kulliyati, dan bermaksud siapa saya bil kulliyati dengan kata-kata kulliyah, artinya kulliyatus syariah. Huna di sini ad-daruriyati wal hajiyati wat tahsiniyati, kepada ilmu daruri, kepada hal-hal yang bersifat daruriyat primer, wal hajiyati, dan yang bersifat sekunder, hajiyat kebutuhan, wat tahsiniyati, dan bersifat tersier, tahsini. Orang makan itu daruri.
orang berpakaian itu haji, orang pakai kerudung itu tahsini. Itu yang dibahas sulkih di situ. Jadi doruri, haji, tahsini. Makan itu haji, orang doruri, orang tidak makan mati. Kalau sholat pakai menggunakan pakaian itu haji, itu kebutuhan. Tidak pakai baju kan tetap hidup. Yang ketiga, misalnya pakai kacamata ketika panas, itu tahsini. Itu hanya hiasan, mempercantik atau mempertahankan, tahsini, hiasan saja. Gitu. Wa'idon, dan begitu juga lauja seandainya boleh ta'alluqud dhanni berkaitannya don bi asli syariati dengan asal syariat, artinya dengan akidah. Seandainya don bisa masuk ke akidah asli syariat, la jazan niscaya boleh ta'alluqus syakki biha, niscaya boleh ta'alluqus syakki berkaitannya keraguan biha terhadap syariat. Wahia, sementara adapun syariat la syakka, ialah tidak ada keraguan fiha, di dalam syariat. Dalam syariat itu tidak ada keraguannya di dalam akidah kan tidak boleh ada keraguan. Wala jaza, dan niscaya akan boleh taghyiruha mengubah syariat, wa tabdiluha, dan mengganti syariat. Kalau misalnya don bisa masuk ke asli syariat, syariat bisa dirubah, bisa diganti, makanya tidak mungkin. Wadzalika, adapun hal tersebut khilafu ma, berbeda dengan sesuatu domina yang telah menanggung Allah azza wa jalla min hifdhiha, untuk menjaga syariat itu. Kan syariat ini dijaga Allah. Kalau misalnya syariat itu mengandung don, bisa berubah, bisa diganti. Katanya dijaga. Kalau dijaga kan tidak mungkin berubah, tidak mungkin diganti, ya gitu. Sehingga tidak mungkin asal syariat ini dimasuki oleh don. Makanya usul fikih itu adalah sesuatu yang ilmu yang qat'i, ilmu yang pasti, ilmu absolut, ilmu pasti. Kalau bahasa kerennya itu ya ilmu empirik ya. Ilmu pas, kalau di dalam pelajaran SMP itu kan ada yang digolongkan ke ilmu pasti seperti matematika, kimia, itu kan termasuk ilmu pasti. Perhitungannya sekian, maka hasilnya sekian, ilmu falak. Nah, usul fikih juga begitu, ilmu pasti. Teorinya ini, hasilnya pasti ini, nggak mungkin salah. Wasalitsu, dan yang ketiga, annahu sungguhnya lauja seandainya boleh ja'lu dhanni, menjadikan dhanni aslan sebagai dasar fi usulul fiqh, dalam usul fikih, la jaza, maka boleh ja'luhu menjadikan dhanni aslan kepada dasar fi usuluddin, di dalam usuluddin. Kalau misalnya dhanni itu boleh jadi dasar usul fikih, niscaya dia bisa menjadi dasar usuluddin. Walaysa kadzalika, walaysa, sementara tidak ada kenyataannya kadzalika, ialah sedemikian bittifakin, menurut kesepakatan ulama. Jadi tidak mungkin ya usuluddin itu dimasuki dhanni, tidak mungkin. Fakadzalika, maka begitu juga guna di sini. Kenapa? Li'anna nisbata usulul fiqh min asli syariati, karena hubungannya usul fikih kepada asli syariah kanisbati usuluddin, itu sama dengan hubungannya usuluddin. Jadi usul fikih ke asli syariah itu sama dengan hubungannya usuluddin kepada asli syariah gitu. Kalau usuluddin tidak bisa dimasuki dhanni, begitu juga usul fikih gitu, logikanya gitu. Wa in tafawatat, meskipun berbeda usul fikih dan usuluddin itu fil martabati, dalam ketingkatannya tentu berbeda kan usul fikih dengan usuluddin ya. Faqad istawat, akan tapi maka sungguh sama usul fikih dan usuluddin itu fi annaha, di dalam sesungguhnya usul fikih dan usuluddin kulliyatun, adalah nilai-nilai universal, mu'tabaratun, yang harus diperhitungkan fi kulli millatin, di dalam setiap agama. Usul fikih dan usuluddin itu punya martabah, punya mazhab yang berbeda, itu pasti. Akan tapi mereka berdua hal ini memiliki kesamaan dalam hal kulliyatun mu'tabaratun fi kulli millatin, nilai universal yang sama-sama diperhitungkan di dalam setiap agama. Wahia, adapun kulliyatun mu'tabarah itu dakhilatun, yalah masuk fi hifdziddin, di dalam hifdziddin, minad daruriyati, di dalam bagian-bagian daruriyah. Waqad qala, dan sungguh berkata ba'duhum, siapa sebagian ulama,
la sabilah, tak ada peluang ila isbati usuli syariati, untuk menetapkan dasar-dasar syariat bidonni menggunakan don. Li'annahu, karena sungguhnya isbatu usuli syariah ini tasyri'un adalah legalitas, pembuatan syariat. Walam nuta'abbad, dan kita tak dinilai ibadah bidonni dengan ad-don illa fil furu'i, kecuali dalam hal-hal furu'. Kita tidak dianggap beribadah menggunakan don kecuali dalam hal-hal furu'iyah. Artinya kalau hal-hal yang bersifat usul kita harus yakin, jangan don gitu. Waladzalika, oleh karena itu, lam ya'udda, tidak menganggap al-qadi sebab qadi Ibnu Thayyib minal usuli, dari bagian usul, tidak menganggap tafasil al-ilali, kepada rincian-rincian ilat. Jadi menurut qadi Ibnu Thayyib, pembahasan ilat dalam bab qiyas itu tak termasuk usul, tak termasuk dasar. Kenapa? Karena tafasilul ilal itu kan, rincian-rincian ilat itu kan, pembahasan ilat itu sifatnya dan ini yang setiap orang, setiap ulama kan punya pendapat sendiri. Contohnya akal qouli fi aksil illah, seperti pendapat tentang aksul illah. Aksul illah itu gimana? Ada ilat, ada hukum. Maka kebalikannya, tidak ada ilat, tidak ada hukum, kan harusnya begitu. Itu namanya aksul illah. Tapi menurut ulama kan berbeda itu. Wa mu'aradatiha, dan yang menentang terhadap ilat, ya, menentang terhadap ilat. Wa tarjih bainaha, dan ilmu tarjih bainaha, di antara ilat, wa baina ghairiha, bainaha, di antara tafasilul ilal, wa baina ghairiha, di antara selain tafasilul ilal. Wa tafasil ahkamil akhbar, dan rincian-rincian tentang hukum hadis, ka'adadir ruwati, seperti bilangan perawi, wal irsal, dan tentang ilmu irsal, mursalul hadis dan sebagainya. Fa innahu, karena sungguhnya mazkur tafasilul ilal dan tafasil ahkamil akhbar ini, laisa, tidak ada pada biqat'iyyin, yalah qat'i. Jadi mereka tidak termasuk usul menurut qadi Ibnu Thayyib, karena ilmu-ilmu yang membahas itu tidak qat'i tapi dhanni. Mungkin sampai di sini dulu kuliah pengajian kita untuk sore hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.